Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini di salah satu malam dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Malam ini pengajian kita menjadi istimewa karena berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau seandainya pengajian ini kita selenggarakan pekan lalu, menjadi amal soleh, tapi pahalanya lebih besar kalau dilaksanakan hari ini. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu sholihu fihinna, amal soleh pada hari-hari tersebut ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyamil ashr, min hadhil ayyam, dari 10 hari pertama ini." Kemudian sahabat langsung tanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengalahkan amal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jawabannya, walal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengalahkan amal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, illa, kecuali rojulun, orang yang berjihad, binafsihi wa malihi, keluar, kharaja binafsihi wa malihi, keluar dari rumahnya berjihad dengan jiwa dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, dan tidak pulang dengan membawa sesuatu apapun. Bisa maknanya ludes semua hartanya, atau pulang cuma tinggal namanya. Jadi amal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini semuanya jadi mulia. Pengajian seperti ini lebih dicintai oleh Allah, menjadi afdal, menjadi lebih agung di sisi Allah daripada pengajian yang sama pekan lalu. Meskipun waktunya sama, kalau perlu materinya sama, pematerinya juga sama, temanya sama, tapi nilai pahalanya berbeda. Barusan kita sholat maghrib kita juga nilainya berbeda dengan sholat maghrib pekan lalu. Setelah sholat maghrib berzikir juga nilainya berbeda. Selesai sholat maghrib berzikir lalu sholat sunnah ba'diyah, juga sholat sunnah ba'diyahnya nilainya berbeda dibanding sholat ba'diyah pada bulan lalu. Nah, ini yang menjadi keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian apa yang menyebabkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi istimewa dibanding 10 yang lain, termasuk 10 hari terakhir bulan Ramadan? Nah, yang membuat istimewa karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada beberapa amalan yang tidak ada pada 10 yang lain. Kalau di Ramadan ada puasa, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga ada puasa. Namanya puasa Arafah, nanti kita akan singgung. Tapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak ada Id. Karena Idul Fitri sudah masuk bulan Syawal, bukan di 10 hari terakhir Ramadan. Kalau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada Id, namanya Idul Adha. Kemudian yang ketiga, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada ibadah kurban yang tidak ada pada waktu kapanpun. Makanya menjadi mulia karena beberapa amalan-amalan tadi. Nah, kalau amalnya begitu mulia, kemudian kita akan mencoba untuk melihat contoh amal-amal apa yang dikerjakan oleh sahabat di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ingin membahas ini tetap temanya Sirah Nabawiyah. Tapi karena kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jadi fokus bahasanya bagaimana amalan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama,
Dalam hadis di Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda setelah menyebutkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lalu beliau menyatakan fa'aksiru fihinna, perbanyaklah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Apa yang diperbanyak? Minat takbir wat tahmid wat tahlil. Perbanyaklah takbir, tahmid dan tahlil. Takbir, tahmid dan tahlil ini asalnya boleh dibaca dengan redaksi apapun. Boleh misalnya begini. Ada yang memperbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu takbirnya. Jadi tahmidnya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian kalau tahlilnya La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nah bisa seperti itu. Tapi yang paling mudah adalah seperti takbiran pada Idul Fitri yang juga takbiran pada Idul Adha. Nah, ada dua riwayat yang populer di Indonesia. Karena redaksi takbir itu semuanya dari sahabat. Bukan dari Nabi SAW, tapi dari sahabat. Yang populer di Indonesia dua. Yang pertama, kalimat takbirnya itu di awal disebutkan dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi cuma dua kali. Riwayat yang lain adalah tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dua-duanya riwayatnya sama-sama bisa digunakan. Maka bagi yang menggunakan riwayat yang dua, silahkan. Tapi tidak perlu kita menyalahkan yang menggunakan tiga kali takbir. Lanjutannya sama. Nah di situ kita lihat redaksi takbir yang biasa kita kenal dengan istilah takbiran. Itu redaksinya persis seperti yang ada dalam hadis. Di situ ada takbir, tahmid dan tahlil. Kita lihat satu persatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbirnya. Kemudian La ilaha illallah. Nah ini berarti tahlil. Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini takbir lagi. Di ujung dengan kalimat walillahil hamd. Nah walillahil hamd, walillahil hamdu itu adalah tahmid. Jadi takbir, tahmid, tahlilnya dirangkumkan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah ini dianjurkan kapan? Dianjurkan hari-hari ini. Jadi dalam sirah Nabawiyah, para sahabat itu begitu masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mereka memperbanyak takbir. Jadi takbiran ini sebetulnya hari-hari ini sudah bisa terus dimulai. Sampai kapan? Tentu nanti masih terus. Sampai Idul Adha pun masih bisa dibaca. Tapi yang paling penting sekarang ini. Nah gimana para sahabat? Nah, dalam sirah Nabawiyah, sahabat ketika mendapatkan anjuran dari Nabi SAW, perbanyaklah takbir. Jadi banyak takbir yang diucapkan, tapi sekaligus juga supaya syiar takbir ini tersebar kemana-mana. Ada yang unik dari dua sahabat. Tentu banyak sahabat, tapi yang jelas riwayatnya yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kedua sahabat ini begitu masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada anjuran takbir, apa yang boleh lakukan? Pergi ke pasar. Lalu bertakbir di pasar supaya orang-orang juga takbiran. Ini yang dilakukan oleh dua sahabat ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya takbir ini menjadi syiar. Nah, yang namanya syiar itu artinya sesuatu yang bisa terlihat, terdengar, dan kemudian menggema di masyarakat. Maka kita mengatakan Jumat itu syiar karena dilaksanakan di tempat terbuka dan suaranya terdengar, azannya terdengar. Azannya terdengar, qomatnya terdengar. Meskipun khutbahnya kalau di kita biasanya sound systemnya cuma cukup di dalam, tapi semua bisa dengar. Dan
Orang bisa melihat berangkat, pulang, itu namanya syiar. Nanti juga ada bahasan Idul Fitri, Idul Adha juga syiar. Karena kalau orang berangkat ke tempat sholat id, sudah pasti akan terlihat berangkat dari rumahnya. Gak mungkin sembunyi-sembunyi. Ya pasti terang-terangan kelihatan. Maksudnya terlihat oleh orang. Mau pakai sarung, mau pakai celana, mau pakai songkok, pakai peci, pakai apa saja, pasti terlihat. Karena memang sholat id itu dilaksanakan pasti di tempat terbuka. Nah, salah satu pelajaran penting dari situ adalah bahwa berkaitan dengan syiar ini yang menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya ajaran Islam itu ada dua jenis. Ada ajaran Islam yang khusus untuk umat Islam dan ada ajaran Islam yang terbuka untuk semua. Semua bisa ikut, semua bisa menyimak, semua bisa mendengarkan atau menyaksikan. Atau bahasanya sebagian mahasiswa atau dosen di kampus namanya ajaran yang eksklusif dan inklusif. Eksklusif itu artinya ini cuma hanya umat Islam. Kadang-kadang ada sebagian orang itu yang kemudian menakut-nakuti dan mengatakan kalau beragama jangan eksklusif. Ya tentu jawabannya ya kita akan mengatakan ajaran Islam itu ada yang eksklusif, maksudnya hanya dikerjakan oleh umat Islam dan ada juga ajaran Islam yang terbuka untuk semua. Contohnya misalnya kita menjaga kebersihan. Kalau sudah menjaga kebersihan, kita semua sepakat kampung kita ini harus bersih. Dan kita nggak memandang agamanya, mau agamanya apapun, kita jaga kebersihan. Artinya tidak kemudian kita pisahkan kalau yang Muslim harus bersih, yang non Muslim bebas, tidak begitu. Semuanya sama. Sama juga menjaga keamanan. Kalau bicara keamanan itu tidak melihat agama. Pokoknya keamanan itu untuk warga kampung, mau agama Islam ataupun agama yang lain. Nah, ini takbir, ini yang pertama. Jadi dalam sirah Nabawiyah, sahabat itu begitu takbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah, gema takbir itu membahana di mana-mana. Jadi orang takbiran kemana-mana. Nah, di kita, Indonesia, ini masih perlu waktu untuk mengenalkan kepada masyarakat. Sebab masih dianggap aneh kalau ada yang lagi jalan-jalan lalu takbiran. Ya. Ini masih belum lazim dan belum biasa. Karena masyarakat belum biasa melakukan itu. Nah, beda dengan kalau kita jalan-jalannya, nah ini katanya kalau kata orang, ini kurang piknik deh. Nah, kalau pikniknya ke Mekah, pikniknya ke Madinah, ini kita lihat. 1 Dzulhijjah itu ketika kita lihat ada orang-orang di sana takbiran. Ada yang sambil jalan takbiran, ada yang sambil nunggu sholat takbiran, ada yang selesai sholat takbiran. Jadi suasana takbiran itu di musim haji tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 itu kan terlihat. Nah, sebaliknya jamaah haji sebagian jarang takbiran. Jamaah haji dari mana? Nah, sebagian jamaah haji dari Indonesia malah nggak takbiran. Karena memang pembawaan dari tanah air. Jadi dari tanah air belum terbiasa takbiran. Nah, ini masih menjadi PR bagi kita. Dan kita berharap mudah-mudahan semakin banyaknya jamaah haji yang berangkat ke tanah suci, semakin banyak yang mengenal tuntunan ini. Sehingga ketika pulang nanti bawa oleh-oleh, salah satunya oleh-olehnya adalah ternyata di sana di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang takbiran di mana-mana. Nah, tetapi yang jadi masalah kalau yang dilihat orang Indonesia semua. Jadi akhirnya nggak dapat oleh-oleh karena sama-sama nggak takbiran. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama ini silahkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa memperbanyak takbir dimanapun, kapanpun, ini tidak dibatasi waktunya, tidak dibatasi jumlahnya, tidak dibatasi tempatnya, tidak dibatasi caranya. Maksudnya begini, kita boleh takbirannya sekarang, sambil duduk. Saya kok agak pegel dan capek, tak selonjor, kemudian takbiran, ya boleh. Mau sambil berdiri, boleh. Nanti yang pulang dari tempat ini, pulang kembali ke rumahnya masing-masing, ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, selama berkendaraan sambil takbiran juga bisa. Hanya takbirannya mau sambil berdiri, duduk, berbaring, naik kendaraan, kendaraannya roda 2, roda 4, roda berapapun,
Semuanya bisa. Lalu kalau tanya berapa jumlahnya, tidak dibatasi dengan jumlah. Tidak ada ketentuan jumlahnya. Semakin banyak, semakin baik. Dan Bapak Ibu sekalian nanti akan merasa menyesal luar biasa. Getun nih. Kalau sampai nanti di hari kiamat, di catatan lembaran amal yang dilihat, ternyata pahala takbirannya sedikit sekali karena kurang takbiran. Tuhan menyesalnya luar biasa. Padahal bisa. Dan ini kan termasuk amal yang ringan dan mudah. Semua kita pasti bisa. Tidak perlu biaya dan tidak membutuhkan tenaga yang besar. Kalau cuma takbiran begitu, langsung sambil duduk semberannya bisa. Bahkan sambil berbaring bisa. Semua kita pasti bisa. Ini yang pertama. Yang kedua. Nah, yang kedua yang juga masih berhubungan dengan sirah nabawiyah, saya akan membahasnya dari sisi sirah nabawiyah. Ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu puasa Arafah. Puasa pada tanggal 9 Dzul Hijjah. Dalam sirah nabawiyah, hadisnya salah satunya terdapat di Sunan Abi Daud. Kemudian juga ada di Musnad Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Imam As-Suyuti. Sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa, dan puasanya ada yang mengatakan sejak tanggal 1 sampai 9, dan yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu puasa Arafah. Tis'ah Dzulhijjah. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan dengan redaksi kana. Itu artinya apa? Dahulu dan masih terus biasa beliau Nabi SAW kerjakan puasa di hari-hari tersebut, termasuk puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Dan puasa ini Nabi SAW kerjakan sebelum beliau berangkat haji. Sebelum beliau berangkat haji. Nah, ini beliau lakukan karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita ketahui beliau itu berangkat haji seumur hidup cuma sekali. Seumur hidup cuma sekali. Sementara puasa Arafah beliau pernah kerjakan nggak? Oh, pernah. Kapan mengerjakannya? Nah, kalau kita belajar sirah nabawiyah kita jadi tahu Nabi Muhammad SAW itu puasa Arafahnya sebelum haji. Karena apa? Karena setelah pulang dari haji beberapa bulan kemudian beliau wafat. Nggak sampai musim haji tahun berikutnya beliau sudah wafat. Bayangkan bulan Dzulhijjah haji, bulan ke-12, lalu bulan Muharram, Safar, nah bulan Rabiul Awal beliau wafat. Jadi nggak sampai bulan Dzulhijjah tahun berikutnya. Berarti Nabi Muhammad SAW puasa Arafahnya kapan? Sebelum haji. Nah, beliau biasa mengerjakan puasa Arafah sebelum haji. Dan kaum muslimin terus gimana? Ya sama, mengerjakannya juga sebelum haji. Terus posisinya di mana? Mereka tinggal di Madinah. Waktu itu Mekah, apalagi tahun 1, 2, 3, 4, 5, Mekah itu dikuasai oleh siapa? Musyrikin Quraisy. Mereka menguasai Mekah. Pelaksanaan ibadah haji yang mengatur siapa? Yang mengatur adalah orang-orang musyrikin atau orang kafir Quraisy. Mereka ngatur apa? Ngatur waktunya. Kadang-kadang di bulan Dzulhijjah, kadang-kadang dimajukan, kadang dimundurkan. Pokoknya mereka bisa berbuat seenaknya. Jadi haji sebelum Islam dalam sejarah, dan itu pernah dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat, sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, innaman nasi uziyadatun fil kufri, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy itu kadang-kadang bulan haram yang ada, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab itu kadang dimajukan, kadang dimundurkan. Maka kadang-kadang hajinya itu bisa maju, bisa mundur. Gara-gara apa? Ya mereka ngatur seenaknya aja. Mereka berbuat seenaknya, mau kadang haji dimajukan, kadang dimundurkan. Itu waktunya.
Lalu caranya ini yang parah. Maaf, saya perlu ceritakan caranya ini karena di Sirah Nabawiyah disebutkan haji sebelum dilakukan oleh kaum muslimin, oleh Rasul SAW dan para sahabat, orang musyrikin itu melakukan atau membuat aturan pelaksanaan ibadah haji itu dengan cara khusus. Waktunya sudah seenaknya mereka atur. Yang kedua caranya. Caranya apa? Kata mereka, tawaf itu boleh dilaksanakan tapi dengan syarat pakai baju khusus yang mereka buat. Dan harganya dijual dengan sangat mahal. Sehingga yang bisa beli pakaian untuk tawaf itu hanya orang-orang tertentu karena saking mahal. Mereka manfaatkan, orang kan semuanya perlu. Ini kalau kata orang-orang ekonomi ini kesempatan, peluang karena apa? Karena semua orang membutuhkan. Kalau semua orang membutuhkan, maka harga bisa dinaikkan. Semua yang berangkat ke Mekah pasti perlu, maka harganya dinaikkan. Tapi saking mahalnya, akhirnya sebagian nggak bisa beli. Lalu mereka bikin aturan. Mereka bilang, kalau haji itu nggak boleh pakai pakaian dengan pakaian yang biasa kalian kenakan, sementara pakaian yang kalian kenakan itu, pakaian yang kalian gunakan selama ini, kadang juga digunakan untuk maksiat. Kalau haji, kalau tawaf itu harus dengan pakaian yang betul-betul bersih. Contohnya begini, saya pakai baju ini, tapi bajunya juga kadang-kadang digunakan untuk perbuatan yang nggak baik, maka nggak boleh. Nah kalau beli, saya nggak bisa, nggak punya uang. Akhirnya bagaimana caranya? Akhirnya sebagian jamaah haji itu haji dengan cara apa? Maaf, tanpa busana, telanjang. Makanya di semua buku Sirah Nabawiyah diceritakan bagaimana haji sebelum Islam. Nabi SAW puasa Arafah tapi belum haji. Hajinya orang musyrikin gimana caranya? Hajinya pas tawaf itu telanjang. Makanya kemudian syair-syair Arab pada saat itu menceritakan bagaimana mereka melakukan tawaf dengan telanjang. Saya susah bayangkan itu gimana caranya. Orang ibadah tanpa busana. Orang ibadah terus telanjang. Kan susah dipahami dengan akal gitu. Ya, maaf. Kita ini, maaf ya. Kita ini kan bukan orang yang tingkat keimanannya sangat tinggi. Siapa di antara kita yang berani gitu berangkat ke masjid nggak pakai baju, nggak pakai celana, dan maaf misalnya, atau ke masjid cuma pakai pakaian dalam aja. Masa ada yang berani itu? Ya malunya luar biasa ya. Malu sekali. Itu artinya apa? Artinya fitrahnya masih normal. Kalau masih punya rasa malu begitu kan berarti masih waras ya. Makanya kalau ada orang yang nggak waras kan, kalau nggak pakai baju, ya kita mengatakan dia pantas. Wong rotok miring gitu. Atau orang nggak waras itu kan nggak pakai baju, nggak pakai celana, sebajunya kebalik, bajunya, ya orang maklum lah. Bahkan nggak pakai apa-apa pun orang mengatakan dia maklum. Namanya juga orang nggak waras. Nah kalau orang waras pasti malu. Ya, pasti malu kalau ke masjid mau ibadah, dan ibadahnya nggak usah lama-lama, cuma sholat 2 rakaat tok gitu ya, yang pendek. Kan tawaf lebih lama ya. Itu berangkat ke masjidnya pasti malunya luar biasa. Itu kalau cuma maaf hanya pakai pakaian dalam, apalagi tanpa pakaian apapun, apa nggak malunya luar biasa. Maka kemudian Nabi SAW pada saat haji pertama sekaligus haji terakhir beliau melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Islam, tidak sesuai dengan tuntunan orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada yang namanya pakaian seperti yang mereka gunakan, tapi kemudian mengenakan kain ihram untuk laki-laki. Dan kain ihramnya bahannya tentu bisa berubah-ubah atau berbeda-beda satu tempat dengan tempat lain, zaman satu dengan yang lainnya, tapi intinya menggunakan kain ihram untuk menutup tubuhnya. Untuk yang bapak-bapak 2 helai kain, kemudian yang ibu menutup aurat dengan model pakaian bebas.
Artinya boleh menggunakan yang namanya ruku, mukena, atau dengan model seperti apa. Yang penting nutup aurat. Nah itu hajinya. Dan pada perjalanan ibadah haji tersebut kaum muslimin untuk pertama kalinya menjalankan ibadah haji dengan cara yang diajarkan Nabi SAW. Ini yang kedua. Jadi maaf tadi yang kedua kita masih dibahas misalnya puasa. Jadi Nabi SAW itu puasa Arafah itu beliau sudah kerjakan sebelum beliau berangkat haji. Dan tinggalnya di mana? Tinggalnya di Madinah. Madinah itu ke Mekah jaraknya sekitar 7 hari. Perjalanan sekitar 7 hari. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu hijrahnya berangkat tanggal 1 sampai di wilayah Kuba tanggal 8. Itu artinya 7 hari perjalanan. Nah ini yang kedua, itu puasa. Dan sangat dianjurkan puasa Arafah. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga, yang juga ibadahnya khusus pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini masih kaitan dengan sirah nabawiyah, adalah ibadah haji. Yang tadi sempat kita singgung. Ibadah haji ini pelaksanaannya, rangkaian acara intinya itu mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Itu inti hajinya. Kalau orang bertanya, lah jamaah haji kok lama sekali? 40 hari. Ada yang 41 hari, bahkan yang 42 hari kalau jamaah haji reguler. Ya, sebenarnya panjangnya perjalanan itu ada yang berkaitan dengan mengatur penerbangan karena jumlahnya sangat banyak, dan waktu yang ada digunakan untuk apa? Untuk memanfaatkan kesempatan berada di kota Madinah selama 8 hari. Biar merasakan suasana Madinah, kemudian setelah itu di Mekah, supaya merasakan suasana Mekah sebelum haji dan sesudah haji. Saya dulu pernah waktu beberapa tahun yang lalu berangkat haji, kemudian ada rombongan yang satu pesawat bersama kami, wakil presiden. Berangkatnya itu tanggal 7 Dzulhijjah, ya sampai sana 7 malam, kemudian 8 sudah mulai langsung ke Mina dan seterusnya. Kemudian tanggal 12 Dzulhijjah mengakhiri rangkaiannya, 13 sudah perjalanan pulang. Di hajinya sangat singkat. Nah biasanya haji yang seperti ini haji untuk kelasnya kepala negara, haji presiden, wakil presiden, dan menteri, hajinya mengambil paket yang sangat singkat sekali. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini cuma 6 hari. Perjalanan kira-kira 7 hari. Nah, haji yang dilakukan Nabi SAW itu, beliau cuma sekali seumur hidup. Umrohnya 4 kali. Nah, haji Nabi SAW ini bersama para sahabat yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Berangkat dari Madinah dan sebagian ada yang juga dari Mekah, kemudian bareng-bareng sama-sama melaksanakan ibadah haji. Dan waktu itu kita bisa bayangkan perjalanan haji beratnya luar biasa. Kalau panas-panas sekali, capek-capek sekali, karena apa? Perjalanannya tidak seperti sekarang. Sekarang ini kalau berangkat dari Madinah ke Mekah misalnya, orang sudah enak. Kalau naik bus, busnya pasti ber-AC. Karena sudah tidak ada lagi bus tidak ber-AC. Ya. Kalau dulu kami waktu tinggal di Saudi tahun 93 masih ada bus yang nggak pakai AC. Jadi supaya nggak panas gimana caranya, ya buka jendelanya. Tapi yang menjadi masalah begitu buka jendela, angin dari luar juga panas. Ya kira-kira seperti kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat kereta tahun 80-an yang belum ada AC-nya seperti sekarang. Paling-paling ada kipas. Nah, sekarang kita udah enak, naik bus ber-AC, naik kereta juga ber-AC. Dan dulu Nabi SAW menjalankan ibadah haji itu
perjalanan dari Madinah ke Mekah, selama perjalanan memperbanyak talbiyah. Sementara kita sekarang dapati sebagian jamaah kita, tentu saya mengatakan sebagian, tidak semua. Sebagian ada yang begitu baru talbiyah sebentar udah ngantuk. Jadi karena kursinya terlalu empuk, kemudian ber-AC dan akhirnya ngantuk. Perjalanan dengan bus yang kira-kira sekitar 5 jam, di perjalanan waktunya digunakan apa? Talbiyah sedikit, selebihnya tidur. Makanya kemudian ada pelesetannya oleh sebagian jamaah Indonesia, terutama yang dari Pulau Jawa, menggunakan bahasa Jawa. Hajinya haji apa? Tamatu. Tamatu singkatan dari tangi, mangan, turu. Jadi tangi, mangan, turu. Begitu bangun, terus makan, setelah itu apa? Tidur lagi. Bangun sebentar, terus ke masjid, sholat, pulang sholat, berzikir, pulang dari masjid, kembali ke hotel, tidur lagi. Kalau waktunya makan, nanti setelah itu ke masjid lagi. Jadi makanya kenapa kok sebagian jamaah haji sampai disarankan pas berangkat coba timbang berat badannya. Nanti setelah pulang haji coba timbang lagi berat badannya. Banyak yang berat badannya bertambah karena apa? Hajinya haji tamattu. Ya, haji tamattu tadi. Ya, memang selain suasana hatinya senang, terus acaranya apa ya? Acaranya ke masjid, sholat, pulang dari masjid, pas waktunya siang, makan siang. Setelah itu apa? Tidur. Nanti setelah itu persiapan sholat asar ke masjid lagi. Terus nanti pulang isya, makan, terus tidur. Jadi besoknya begitu lagi. Jadi acaranya, ya acaranya sholat. Nah tentu tidak semuanya apa cuma tanya mangan turu ya, tapi juga ada beberapa yang lain dengan memperbanyak ibadah. Nah ini yang kedua, maaf yang ketiga, haji. Nah kemudian yang keempat yang khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan itu dilaksanakan oleh kita yang di Indonesia yang tidak berangkat haji, tapi tidak dikerjakan oleh jamaah haji. Jadi dikerjakan oleh Rasul SAW ketika berangkat haji. Nah kita lihat dalam sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan ibadah haji, beliau tidak melaksanakan sholat Idul Adha ketika haji. Kenapa? Karena memang rangkaian ibadahnya tidak ada dalam perjalanan ibadah haji itu sholat Idul Adha. Pada tanggal 9 Dzulhijjah di malam hari, jamaah haji mabit bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah itu tempat terbuka, sampai hari ini tempatnya terbuka, tanpa atap, tanpa bangunan. Oleh di Muzdalifah cuma tempat terbuka. Oleh pihak penyelenggara atau maktabnya hanya cuma disediakan terpal untuk alas, jamaah haji masing-masing bawa tikar. Untuk apa? Untuk alas berbaring. Yang kasihan itu yang nggak pernah tidur di luar ya. Saya pernah mendampingi jamaah haji itu, semalam nggak bisa tidur. Karena beliau bilang katanya, ini saya nggak bisa nih, nggak bisa tidur. Sudah terbiasa kalau tidur pakai kasur, kemudian di kamar dan pakai AC. Nah sementara kalau tidur di tempat terbuka beratapkan langit, jadi begitu kita tidur tuh lihat, ya yang dilihat langsung langit. Sampai ada yang guyon sebelum tidur tuh, saat ya lampunya dimatikan. Dan dia nggak bisa ya, lampu jalanan. Kan yang ada lampunya lampu jalanan. Kalau lampu jalanan nggak mungkin kita matikan. Kalau lampu kamar bisa tak matikan. Tapi kalau lampu jalanan kita nggak bisa matikan. Ya tidurnya begitu, sudah langsung tidur di tempat terbuka seperti itu. Nah Nabi SAW pada tanggal 9 Dzulhijjah malam hari berada di Muzdalifah sampai kapan? Sampai subuh. Setelah subuh beliau sholat, kemudian beliau berzikir sampai terbit matahari, dan matahari nampak menguning, sudah terlihat, baru beliau berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Nah di situ jelas sampai di Mina beliau kemudian melontar jumroh dan seterusnya, tidak ada sholat id.
Tidak ada sholat Idul Adha untuk jamaah haji. Yang nggak berangkat haji, melaksanakan sholat Id. Jadi kita insya Allah akan sholat Id karena memang kita nggak berangkat haji. Itu kekhususan yang ada pada kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, Idul Adha ini cara pelaksanaannya secara umum hampir sama dengan Idul Fitri, cuma bedanya sebagian ulama menganjurkan Idul Adha itu waktunya agak lebih dimajukan berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri agak dimundurkan untuk memberikan kesempatan kalau ada yang belum melaksanakan zakat fitrah masih ada waktu. Masih belum melaksanakan. Sementara Idul Adha disegerakan karena justru ibadah berikutnya setelah sholat Id, itu ibadah kurban. Nah, sama sholatnya, artinya sholatnya 2 rakaat, kemudian ada takbir tambahan 7 dan 5, kemudian setelah itu ada khutbah, sama. Nah, kemudian, berikutnya, setelah sholat Idul Adha, yang khusus berikutnya adalah ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini seperti yang tadi disinggung, ibadah kurban ini mengingatkan kita dengan peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Jadi sempat disinggung dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Ini dinamakan sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di tasyahud akhir dalam sholat-sholat kita. Nah, kenapa Nabi Ibrahim yang dijadikan rujukan? Nabi Ibrahim itu dijuluki bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Semua nabi, semua rasul sesudah Nabi Ibrahim adalah keturunannya. Dan keturunannya dari 2 jalur. Jalur yang pertama yang kemudian dikenal dengan Bani Israel, jalur yang kedua dikenal dengan bangsa Arab. Nah, dari jalur Bani Israel ini banyak nabi, rasul yang muncul dari jalur yang pertama ini. Sampai yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Sementara jalur yang kedua dari bangsa Arab hanya 2 yang populer yang kita kenal, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, kemudian yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang istimewa pada Nabi Ibrahim ini? Banyak sekali kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tentu sebutkan hanya sebagian. Biasanya tema-tema tentang ini akan diangkat pada kesempatan khutbah Idul Adha. Di kesempatan Idul Adha itu selalu mengangkat tema yang biasanya berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita akan ambil sebagian karena waktunya. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang menjadi panutan, menjadi contoh dalam ketaatan kepada Allah SWT. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang susah dicerna, susah dipahami, atau susah untuk dipraktekkan, diamalkan oleh seorang yang punya hati nurani. Tapi apa? Tapi ini karena perintah Allah pasti harus saya kerjakan. Itu menyembelih anak. Ini sudah susah mendapatkan anak, dalam waktu yang lama baru punya anak, dan selalu diperintahkan untuk menyembelih. Berat, dan beratnya luar biasa. Dan Nabi Ibrahim membuktikan ketaatan itu dalam berbagai kesempatan, dan beliau buktikan. Sebelum menyembelih, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk meninggalkan istri dan putranya yang masih bayi di Mekah. Yang kemudian nanti kisahnya berlanjut dengan munculnya Zamzam. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, seorang suami meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di sebuah tempat tanpa penghuni, tanpa kehidupan. Dalam Al-Quran Allah abadikan dengan istilah biwadin ghairi dzari, di lembah yang tidak ada tanamannya. Berarti kalau tidak ada tanaman, tidak ada air. Berarti tidak ada kehidupan. Berarti nggak ada tetangga, nggak ada orang kanan kiri. Itu beratnya luar biasa.
Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan mengerjakan itu, beliau kerjakan. Lalu beliau tinggalkan. Setelah itu apa? Beliau pergi. Istrinya tanya pada suaminya, pada Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan? Nabi Ibrahim itu mau jawab sambil noleh itu nggak tega. Sebab kalau nanti noleh, rasa iba, rasa sayang seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, itu khawatir membuat beliau nggak jadi itu sebenarnya dibawa pulang lagi. Padahal perintahnya apa? Suruh tinggalkan di situ. Beliau sambil berjalan tuh nggak berani noleh. Nah, sampai ketika sudah jaraknya agak jauh, baru beliau menjawab, "Na'am." Iya. Dan yang luar biasa dan mengagetkan adalah, ini juga contoh yang lain, jawaban istrinya. Istrinya mengatakan, "Idzan la yudayyi'un Allah." Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kalau perintah pasti ada kemaslahatan. Kalau perintah pasti ada kebaikan. Nah, itu keyakinan berada pada tingkat yang sangat tinggi. Kita kalau diminta untuk mengerjakan sesuatu, ada sebagian yang mau mengerjakan tuh mikir-mikir, saya dapat apa? Apa untungnya? Kalau orang sudah beriman, perintah apapun, sikapnya apa? Sami'na wa ta'na. Nabi Ibrahim lakukan dan beliau tinggalkan. Kemudian dari situ juga kita belajar, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh seorang bapak yang bisa mendidik istri dan anaknya meskipun tinggalnya berjauhan. Bahasa orang sekarang LDR. Misalnya bapaknya di mana suaminya, tinggalnya kerjanya di Kalimantan, di perusahaan tambang. Pulangnya kapan? Pulangnya 3 bulan sekali. Itu masih enak, masih bagus dibanding Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Dan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwa beliau tetap bisa mendidik istri dan anaknya meskipun jarang ketemu. Meskipun jarang ketemu, beliau tetap bisa mendidik anaknya. Nah, karena sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu. Di soal kita setelah azan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal falah.
Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal berjauhan dengan putranya Nabi Ismail juga dengan istrinya. Ya, istrinya maksudnya istri Nabi Ibrahim. Dan pernah suatu ketika sampai ketika putranya sudah tumbuh dewasa dan berumah tangga, Nabi Ibrahim kemudian datang ke rumahnya. Kemudian yang ada di situ istrinya. Nabi Ismail lagi pergi. Dan kita bisa bayangkan ya, di zaman itu, jangankan di zaman Nabi Ibrahim ya, kita dulu di zaman tahun 80-an ya, Bapak Ibu yang usianya di atas 50 masih merasakan di tahun 80-an kadang kita berkunjung ke rumah seseorang tapi yang bersangkutan lagi pergi karena nggak ada handphone. Jangankan handphone, telepon rumah aja nggak punya. Jadi begitu sampai di situ, oh ternyata pergi. Nah, perginya bisa jadi pergi jauh. Nah, pada saat sampai di rumah itu, tanya pada istrinya, gimana caranya? Gimana kehidupan rumah tangga kalian? Ternyata istrinya ini isi ceritanya semuanya keluhan dan keluhan. Sambat. Pokoknya hidup ini susah. Udah makannya begini, ya gitu. Kalau yang diceritakan yang nggak enak. Mengeluh dengan kondisi yang ada. Terus kemudian apa ya? Jadi setelah itu, kalau gitu tolong sampaikan titip salam kepada suami. Kemudian Nabi Ibrahim nitip pesan kepada istrinya Nabi Ismail ini, kalimatnya begini. Nah, itu nanti tolong titip salam, kemudian tolong minta kepada suamimu untuk mengganti gagang pintu rumahmu. Falyughayyir atabata babik. Ini maksudnya apa? Ya, istrinya nggak ngerti, pokoknya disampaikannya pada suaminya. Nah, begitu Nabi Ibrahim pulang, kemudian Nabi Ismail datang ke rumah, diceritakan tadi ada orang, katanya begini diceritakan. Terus apa pesannya? Ya, pertama nitip salam, yang kedua supaya mengganti gagang pintu rumah. Lalu kata Nabi Ismail, itu adalah bapak saya. Kemudian pesannya itu adalah supaya mengganti istri. Maksudnya supaya mencerai istri. Itu pesan dari bapaknya. Karena apa? Karena ini istri yang tidak bersyukur dengan apa yang ada dan istrinya cuma mengeluh dan gak bisa bersabar dengan kehidupan yang ada. Di kesempatan yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam datang. Tapi setelah itu sudah ganti istri yang lain. Kehidupannya sama. Kehidupannya juga sama, masih dengan kondisi yang sama. Tapi apa? Begitu ditanya gimana kondisinya? Ya, alhamdulillah. Dia masih bisa makan meskipun sekedarnya, tapi alhamdulillah ini bisa. Jadi masih tetap bersyukur. Nah, kemudian karena nggak ketemu putranya Nabi Ismail, lalu kemudian pesannya titip salam, terus kemudian pesannya tolong dipertahankan gagang pintu rumahmu. Jadi itu bahasa kiasan, tolong pertahankan istrimu. Nah, dari situ kita jadi belajar bagaimana seorang bapak memberikan masukan dan saran kepada putranya tentang rumah tangganya. Dan itu dibolehkan. Jadi kalau kita ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan punya putra dan putri yang sudah berumah tangga, boleh memberikan saran dan masukan kepada putra dan putrinya yang sudah berumah tangga. Masalah nanti mau dipertimbangkan masukan itu untuk dipraktekkan atau tidak, tapi sebagai orang tua, karena kita sayang kepada anak kita memberikan masukan.
Kemudian pelajaran dari kisah ini juga kita melihat bagaimana model ibu rumah tangga. Ada model ibu rumah tangga itu yang banyak tuntutan, banyak permintaan, sekaligus juga banyak keluhan. Jadi dulu ketika masih belum punya anak mengeluh. Terus setelah punya anak dan alhamdulillah penghasilan juga bertambah, masih mengeluh. Setelah itu alhamdulillah anaknya bertambah jadi 2, 3, dan alhamdulillah rumah juga bertambah besar, mengeluh juga. Keluhannya apa? Keluhannya macam-macam. Kalau di zaman sekarang, ini saya pernah dapat laporan dari sekretaris sebuah ikatan ya atau sebuah perhimpunan di Jogja. Beliau itu cerita katanya, saya itu di disambati teman kerja karena katanya suami ini laki-laki. Dia bilang katanya, istri saya tuh pokoknya sambat terus minta ganti. 3 bulan yang lalu minta ganti tas. 2 bulan yang lalu minta ganti sepatu. Sebulan yang lalu minta ganti cincin. Nah bulan ini minta ganti HP. Rusak nggak HP-nya? Nggak rusak. Cuma memang gaya hidupnya begitu. Kalau tas tuh inginnya tas yang bukan tas yang di Beringharjo itu bukan. Carinya tasnya tas bermerek yang produksi Eropa, Itali, nah itu. Dia ditanya, satu tasnya berapa? 13 juta. Itu tasnya. Terus kemudian ganti sepatu, ya. Sepatunya berapa? Ya, angkanya juga juta-juta gitu. Setelah itu ganti cincin, juga begitu. Ganti handphone. Nah, handphonenya kenapa ganti? Kan sekarang sudah ada handphone baru. Handphone yang lama rusak enggak rusak. Cuma kan sekarang sudah keluar handphone baru, seri baru. Bapak Ibu sekalian kalau mengikuti perkembangan handphone itu kan tiap bulan ada handphone baru ya. Kita sampai, ya alhamdulillah kalau Bapak Ibu sekalian nggak mengikuti perkembangan itu malah lebih enak. Hidup itu damai, tenang gitu. Tapi kalau mengikuti terus kan capek dia. Sekarang sudah ada Samsung ya. Samsung S ya. Jadi sampai kata orang kuliah ini Samsung itu ngalahkan orang yang kuliah. Kalau kuliah kan S1, S2, S3, Samsung sudah S10 gitu. Ya, bukan S1, S2, S3 lagi. Ya, sampai nggak tahu S berapa kan. Nanti ganti lagi ada Samsung, oh ada lagi iPhone, ada lagi sampai. Nah, ini persoalan nggak puas dengan apa yang ada. Nah, kita belajar dari situ. Dan Nabi Ibrahim memberikan keteladanan kepada kita bagaimana orang menjalani kehidupan dan bersabar dengan kehidupan yang ada. Dua orang yang berbeda menghadapi kehidupan yang sama, tapi cara menyikapnya berbeda. Yang satu sambat, satu mengeluh, yang satu lagi bersyukur. Alhamdulillah. Ya meskipun rumah kami kecil ya, tapi alhamdulillah masih ada tempat berteduh. Meskipun makannya ya biasa-biasa, nggak seperti orang makannya dengan makanan yang mewah, tapi alhamdulillah setiap hari masih bisa makan, masih bisa minum, masih banyak yang patut disyukuri. Nah, ini 2 model yang berbeda. Yang terakhir, dari peristiwa itu juga kita belajar Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita ketundukan kepatuhan pada tingkat yang paling tinggi. Sami'na wa ata'na yang paling tinggi. Bayangkan sudah lama nggak punya anak, begitu punya anak lalu diperintahkan untuk disembelih. Gimana rasanya harus menyembelih anaknya sendiri? Tapi masalahnya ini perintah Allah SWT. Dan alhamdulillah beliau kerjakan. Nah beliau kerjakan ketika beliau sampaikan itu kepada putranya dan mengatakan, dan ini termasuk juga cara mendidik anak. Kadang-kadang kita ini sebagai orang tua kalau mau melakukan sesuatu, kita perlu menyampaikan kepada anak supaya anak ngerti apa isi hati kita. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi. Mimpinya Nabi itu perintah. Mimpinya Nabi itu wahyu.
Dan Allah memerintahkan pada saya untuk menyembelihmu. Dan itu perintah. Disampaikan perintah itu dan disampaikan dengan tegas, itu perintah dari Allah SWT. Kalau diterapkan dalam sehari-hari, kalau kita sebagai orang tua marah kepada anak, itu kadang-kadang kita perlu menceritakan kepada anak. Nah, boleh, Bapak nggak suka. Itu perlu disampaikan. Jangan tiba-tiba langsung ngaplok gitu ya. Jadi langsung tiba-tiba mukul, enggak. Sampaikan, Bapak nggak suka. Ngerti nggak kalau begitu Bapak marah? Nyampaikan, tapi marahnya nggak perlu. Bapak marah. Artinya kalimat marahnya itu perlu disampaikan supaya anak ngerti. Kalau melakukan perbuatan begitu itu perbuatannya nggak benar. Dan Bapak marah, Ibu marah. Sebaliknya kalau pas ada sesuatu yang baik, diberikan pujian. Nah ini anak Bapak ini, anak Ibu suka. Nah itu suka, benci, marah, anak biar ngerti apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Dan waktu itu begitu hendak disembelih dan menyampaikan itu, apa respon anaknya? Ya abati al ma tu'man. Wahai Bapak, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sholihin. Bapak akan mendapati saya sebagai anak yang sabar. Nah ini ilmu sabar ini, ilmu yang kalau dipelajari dan diamalkan, itu waktu belajarnya seumur hidup. Waktu belajarnya seumur hidup, waktu mempraktekannya seumur hidup. Dan silakan Bapak Ibu sedang praktekkan. Kan kita kadang-kadang kalau mengerjakan sesuatu, kadang sabar, kadang nggak sabar. Ya kan, sampai sekarang meskipun umur ini sebagian Bapak Ibu ada yang umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang mungkin 60 tahun, ya tetap belum lulus pelajaran sabar. Ya buktinya coba sehari-hari. Kadang-kadang kan masih nggak sabar ya. Atau sudah sabar Bapak ini, sudah tenang, kemudian nggak pernah marah, nggak pernah ngamuan, ya. Atau masih juga ya. Nah, kalau belum berarti ya kita harus memahami ini panjang sekali belajarnya, lamanya luar biasa. Nah ini beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari beberapa peristiwa yang berhubungan 10 hari pertama bulan Hijjah. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita cukupkan dan akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.